Halo semuanya, saya Ratu Kansa Salsabila. Dan saya Rinal Munaya Sapat. Di video ini kami akan mendemokan Tixgo Microservice, yaitu sistem terdistribusi berbasis Fast API untuk event management dan attendance ataupun check-in dengan autentikasi JWT. Kami juga akan menunjukkan deployment di STB menggunakan Docker serta integrasi layanan. Selanjutnya adalah requirement task. Untuk tugas 2, kami sudah mengimplementasikan microservice, deploy di STB, memakai Docker, dan menyediakan dokumentasi akses. Sedangkan untuk tugas 3, kami juga sudah mempelajari layanan teman, lalu melakukan integrasi dan membuat layanan baru hasil integrasi. Kemudian tetap dideploy dan didemokan dalam satu video ini. Nah, untuk arsitektur kami ini terdiri dari 3 service. Yang pertama, ada identity service untuk login ataupun register dan juga JWT. Yang kedua, ada attendance service untuk check-in dan juga attendance list. Yang ketiga, ada event service untuk create, read, update, dan delete, event, dan juga orkestrasi integrasi. Namun, ada constraint domain public hanya 2 subdomain. Jadi, event service ini tidak kami expose secara langsung. Nah, solusinya apa? Jadi, attendance service ini menjadi gateway dan memproxy semua endpoint atau events ke event service melalui Docker network internal. Jadi, public ini cukup akses 2 domain, yaitu identity dan attendance, tapi fitur event tetap tersedia. Nah, selanjutnya adalah tahap deployment public di STB. Kami deploy di STB menggunakan Docker Compose, di mana port publicnya itu kita set dengan identity 180.180.81 dan attendance dengan port 180.82. Dan untuk event service itu berjalan internal di Docker Network dengan port 8000 tanpa port public. Nah, sesuai dengan yang ada di slide juga, untuk akses public via domainnya itu, identitinya itu bisa diakses dengan https dina.theocauteu.myid dan attendance https ratu.theocauteu.myid dan eventsnya itu bisa diakses melalui domain attendance. Nah, di Docker Compose Pro.yml ini terdapat network Tixgo Net, di mana yang pertama ada Tixgo Identity Expose 18081.28000 dan juga ada Tixgo Attendance Expose yang memiliki 18082.28000 dan memiliki env event base URL, di mana di sini dituliskan http://event.28000. Nah, di sini juga ada Tixgo Event yang tidak expose port, tapi punya env untuk call ke identity dan juga attendance, di mana bisa kita lihat di sini ada identity underscore base underscore URL, di mana ada http://identify.28000 dan juga ada attendance base URL, di mana di sini ada http://attendance.28000 juga. Nah, selanjutnya adalah autentikasi dan authorization-nya. Nah, untuk autentikasinya kita menggunakan JWT HS 256, di mana user login di identity service untuk mendapatkan token. Token kemudian dipakai di semua endpoint yang bukan held dengan header. Nah, authorization-nya itu adalah bearer token. Untuk authorization-nya itu ada role admin dan commit. Kemudian operasi mutasi event dan access summary dibatasi untuk admin only di event service. Hal ini kenapa? Hal ini karena eventnya itu cuma bisa create, update, dan delete, dan reporting harus terkontrol. Nah, identity service ini menyediakan ada slash out slash register untuk membuat user baru. Di sini juga ada out slash login untuk menghasilkan JWT, dan di sini juga ada out slash me untuk validasi token sekaligus membaca username dan juga role. Nah, password ini disimpan dalam bentuk hash bcrypt, dan juga token punya masa berlaku yang defaultnya itu 120 menit sesuai dengan env. Nah, sedangkan untuk attendance service itu, kita menyediakan yang pertama adalah post check-in, di mana itu berfungsi untuk mencatat check-in, menyimpan event ID, ticket ID, check-in by, dan timestamp. Kemudian juga di sini ada get attendance event ID untuk rekap kehadiran per event. Kemudian selain dari yang udah disebutin tadi, juga di attendance ini juga menjadi gateway public untuk event endpoint. Jadi semua request events akan diteruskan ke event service internal.
Di sini juga kita memiliki event service yang menangani yang pertama ada get/events dan juga get/events ID untuk membaca event. Di sini kita memiliki post/put/delete juga untuk event untuk admin khususnya. Juga ada post/events ID/check-in untuk check-in via event, dan juga di sini kita memiliki event/events ID/summary untuk admin yang menggabungkan detail event dan juga attendance. Nah, event service ini memvalidasi token dengan memanggil identity kayak out/me. Lalu untuk check-in dan juga attendance, dia ini memanggil attendance service melalui Docker Network. Nah, selanjutnya adalah tahap demonstrasi. Oke, ingin sedikit menambahkan, di sini aku ingin menampilkan public URLs. Di sini ada identity, attendance, event. Oke, pertama-tama untuk yang identity bisa kita lihat di sini. Tampilannya ada Swagger UI, Redux, Health Status, dan ketika kita memencet Swagger UI bisa dilihat di sini ada get/health, /root, dan juga untuk tampilan attendance juga di sini menampilkan Swagger UI yang bisa kita klik. Oke, loading, dan di sini bisa kita lihat di sini ada health, root, ada post, get, delete, post, dan lainnya. Dan sekarang kita akan masuk ke demonstrasi. Oke, pertama di demonstrasi ini kita bakal testing health check-nya dulu. Oke, terlihat di terminal juga kalau setelah kita health check itu kedua service sudah running dan merespon dengan baik. Nah, selanjutnya itu register dan login. Nah, untuk register dan login, pertama-tama kita akan melakukan register user. Di sini tulisannya username already exists. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah menambahkan panitia 1, username-nya itu ke dalam sini. Oleh karena itu, kita akan mencoba untuk melakukan login. Harusnya ini udah bisa, karena sudah ada di... Nah, oke. Bisa kita lihat di sini bahwa loginnya itu berhasil, di mana kita bisa mendapatkan access token dan juga token type. Nah, setelah itu kita akan masuk ke get user info juga di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa username panitia itu role-nya itu sebagai committee. Setelah itu kita juga akan masuk ke login sebagai admin. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa saya melakukan login sebagai admin. Nah, gunanya apa? Karena untuk kita bisa menambahkan event itu harus sebagai admin. Dan bisa kita lihat di sini loginnya berhasil sehingga kita mendapatkan access token dan juga token type di sini ada sebagai bearer. Nah, oke, kita akan masuk ke check-in workflow. Oke, sekarang kita demo check-in workflow di attendance service. Ini tuh adalah fitur utama untuk event ticketing system. Nah, pertama kita create check-in dulu. Nah, karena terlihat di terminal itu tampilannya adalah tiket sudah pernah check-in. Jadi itu nampilin kalau misalkan tiket yang tadi itu udah kita check-in. Mungkin kita next ke testing kedua. Nah, di tampilan itu kelihatan bahwa statusnya udah check-in dengan detail ada event ID-nya, tiket ID-nya, check-in by, dan check-in at-nya. Jadi kelihatan kalau di sana proses check-in keduanya berhasil. Terus kita next lagi ke query attendance data. Oke, sekarang terlihat di tampilannya itu muncul event ID-nya, tiket ID, dan check-in by-nya juga, serta check-in it at. Nah, di query attendance data itu terlihat kalau query data kehadiran untuk event tersebut dan sistem menunjukkan total check-in dan detail setiap pesertanya. Nah, mungkin kita next ke tahap selanjutnya itu reverse proxy pattern. Oke, mungkin di sini aku jelasin dulu bahwa di reverse proxy pattern itu adalah fitur paling penting karena di sini kita punya dua domain dan dua domain public tapi ada 3 microservice. Nah, kita ngelakuin solusinya itu event service-nya tidak diekspos ke public, cuman attendance service itu bertindak sebagai gateway. Jadi ketika kliennya request events, attendance service meneruskan ke event service secara internal. Nah, nanti event service nggak akan ke expose ke internet. Nah, kita demoin, coba tes demonya udah di
create Oh iya, event via create attendance event. gateway. Oke. Nah, itu udah nampilin tampilan terminalnya di create event via attendance gateway. Nah, di situ terlihat bahwa event berhasil dibuat melalui attendance gateway, di mana request di forward ke event service secara internal. Kemudian event service tidak akan menangani request langsung dari internet. Jadi semua request melalui attendance service sebagai middleman-nya. Oke, di sini yang terakhir ada query event summary, di mana bisa kita lihat di sini untuk query event summary merupakan kayak kesimpulan dari event-event yang ada. Di sini bisa kita lihat ada event, ada created at, create. Nah, di sini created by itu admin 1 karena tadi kita loginnya sebagai admin 1. Nah, untuk yang kita tunjukkan di sini di terminal ini menunjukkan bahwa IP gateway ini gateway pattern ini sempurna karena pada dasarnya untuk public yaitu attendance service 18082, terus juga ada internal yaitu ada event service yang 8000, dan juga ada gateway berupa attendance service yang bertindak sebagai middleman yang sudah teman saya jelaskan tadi, seperti itu. Mungkin sekian dari testing kita kali ini. Dengan demo ini kita udah nunjukin 3 microservice arsitektur, JWT authentication dan token manajemennya, check-in workflow dengan attendance tracking, reverse proxy pattern dengan reverse proxy pattern untuk internal service-nya, kemudian role based access control, dan Docker deployment dan isolation. Jadi dari hasil demo tadi udah mencakup seluruh spek tugas, sehingga sekian dari video demonstrasi kita. Terima kasih. Terima kasih.